Jauh dari hiruk-pikuk kota, aku hidup dalam irama yang diwariskan alam. Di sini, angin masih bercerita, dan manusia kadang lupa mendengarkan. Aku hidup di antara dua dunia yang tak kasat mata. Di barat gema Asia, di timur bisik Australia. Di antara keduanya, kami menyebutnya Wallacea. Disinilah aku berdetak, di jantung Sulawesi Tengah. Di bawah tajuk hutan tropis yang lembab. Di atas tanah yang hangat beruap. Aku lahir, tumbuh, dan menjaga kehidupan yang menyeimbangkan bumi. Aku, Maleo, burung yang hanya hidup di tanah Sulawesi. Kami berbeda dari saudara-saudara kami di dunia burung. Sayapku besar, tapi aku lebih memilih tanah. Karena disinilah sumber hidupku. Semut, biji, dan serangga kecil yang tersembunyi di balik bumi. Kondisi populasi maleo di Taman Nasional Lorilindu tahun 2024 kemarin, kami dari petugas Balai Besar Taman Nasional Lorilindu melakukan ground check di seluruh habitat lokasi penularan maleo di seluruh kawasan, dan hasilnya kehadiran maleo di lokasi-lokasi tersebut masih ada, namun dari tingkat kehadiran ada yang cukup tinggi, ada yang sudah menurun. Hal ini, lokasi-lokasi yang menurun karena ada yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lorilindu dan lokasinya sudah dekat dengan perkebunan masyarakat. Yang membedakan burung maleo dengan burung yang lain di Sulawesi, yang pertama adalah burung maleo mempunyai tonjolan di kepala, dan bisa dibilang hampir semua burung di Sulawesi tidak mempunyai tonjolan, hanya maleo yang mempunyai tonjolan di kepala. Yang kedua, maleo ini mempunyai kaki yang kuat dan panjang, ya, memungkinkan untuk menggali lubang peneluran. Sedangkan burung lain di Sulawesi tidak ada yang mempunyai kaki yang kuat dan panjang seperti maleo untuk digunakan menggali lubang peneluran. Yang ketiga, maleo mempunyai paruh yang pendek dan sedikit melengkung untuk makan buah-buahan dan serangga. Yang selanjutnya, dari telur, maleo mempunyai telur besarnya kurang lebih 5 kali besar telur ayam. Telur maleo tidak dierami, tetapi setelah diletakkan di dalam tanah, dikubur dalam tanah atau ditimbun dalam tanah, proses penetasannya berlangsung secara alami. Sedangkan burung lain, proses penetasannya dierami oleh induknya. Kemudian yang membedakan yang terakhir adalah anakan burung maleo yang baru menetas bisa langsung terbang untuk berlindung dan mencari makan, sedangkan anakan burung di Sulawesi yang lain adalah tidak bisa terbang dan makanannya masih diasuh oleh induknya.
Tempatku tinggal bernama Lorelindo. Rumah yang dijaga sebagai warisan dunia UNESCO. Hutan, air, setiap pohon, setiap suara adalah bagian dari hidupku. Aku punya cara sendiri untuk menghadirkan kehidupan. Aku tak mengerami telurku. Aku mempercayakan panas bumi untuk menjaganya. Panas yang keluar dari perut bumi menjadi tangan ibu yang tak terlihat. Maleo menjadi indikator kesehatan hutan karena burung maleo ini hanya hidup dan berkembang biak pada hutan yang masih alami, tidak terganggu, dan keseimbangan ekosistemnya terjaga. Kehadiran maleo di lokasi hutan tersebut atau penambahan jumlah populasi maleo pada kawasan hutan tersebut menandakan bahwa kondisi hutan tersebut belum terganggu, dan penurunan populasi maleo atau ketidakhadiran maleo pada lokasi penurunan atau hutan yang didiami untuk mencari makan dan berlindung itu menandakan adanya kerusakan hutan maupun keseimbangan ekosistem pada lokasi tersebut sudah terganggu. Di balik rutinitasku, aku selalu memulai kehidupan dari tempat yang panas. Setiap pagi aku menggali tanah. Dalam keheningan, aku mencari suhu yang pas antara 32 sampai 35 derajat. Kadang terlalu panas, kadang terlalu dingin. Tapi aku terus mencoba. Karena di lubang itu, masa depan kami dimulai. Namun di balik kehangatan itu, selalu ada bahaya. Manusia datang mencari telurku. Banyak di antara kami tak sempat menetas. Bumi kami perlahan sunyi. Kondisi lapangan yang ada di wilayah penangkaran maleo ini dengan vegetasi yang cukup rapat, itu terdapat banyak jenis-jenis flora dan fauna yang juga sangat mendukung keberlangsungan hidup maleo itu sendiri, baik dari tempat tinggalnya maupun dari mereka mereproduksi maupun mereka bermain. Tempat ini memang sangat sesuai dengan habitat mereka dan juga masih sangat cukup baik dengan tindakan pidana kehutanan yang sangat rendah di saat kami patroli. Untuk patroli pencegahan perburuan, kami melakukan patroli di dalam wilayah yang memang kami ketahui bahwa di situ adalah tempat habitat maleo. Pada saat kami menemukan masyarakat ataupun masyarakat yang berdekatan dengan wilayah tersebut, kami akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tersebut untuk mencegah tindakan pidana kehutanan perburuan yang akan terjadi di tempat tersebut.
Tantangan terbesar yang pertama pasti cuaca yang cukup ekstrim. Jadi cuaca yang tiba-tiba berubah, yang kita harus selalu mempersiapkan keadaan terburuk dengan cuaca terburuk, dan juga medan yang cukup terjal, melewati sungai, melewati bukit, yang harus dilakukan secara ekstra hati-hati agar tetap mengutamakan keselamatan petugas dan juga personil lainnya. Biawak dan ular yang selama ini hidup bersamaku di hutan ternyata memangsa telurku. Polisi kehutanan pun tak mampu menyelamatkanku. Awalnya saya adalah seorang petani, kemudian saya merasa penasaran dengan adanya burung maleo ini karena saya sering mendengar masyarakat sebut burung maleo itu kecil tapi telurnya besar. Nah, dan disitulah rasa penasaran saya itu ingin memastikan apakah benar masyarakat sebut itu. Nah, dari situ saya mencoba, rasa penasaran itu saya datangi lokasi area peneluran burung maleo ini. Kemudian saya menggali, mencari telur. Nah, dan di situ itu saya menggali itu sempat menemukan telur tersebut. Nah, tapi tidak ada burungnya karena bahasa masyarakat itu kalau burung maleo habis bertelur itu pingsan. Berarti logikanya itu adalah mitos. Kalau burung maleo itu habis bertelur pingsan, itu adalah mitos. Nah, dan di situ itu saya mendapat telur itu bukan saya komersilkan karena timbul rasa penasaran itu saya sebagai masyarakat di sini ini saya coba itu saya bawa ke rumah. Nah, saya bawa ke rumah itu terus terang saya konsumsi itu. Nah, dari situ itu saya sudah mulai berpikir rupanya ini burung maleo ini ada banyak keunikan. Nah, salah satu keunikannya itu yaitu bertelur dengan menggali lubang atau mengubur telurnya. Karena kalau umumnya namanya burung ini aktivitasnya banyak di dahan atau di pepohonan. Tapi burung maleo ini aktivitasnya cenderung di tanah. Nanti dia itu merasa terancam, baru dia naik ke pohon. Faktor untuk mendorong saya untuk terlibat dalam hal artinya kan peduli terhadap maleo ini karena di satu sisi itu maleo ini adalah salah satu endemik. Salah satu endemik itu hanya terletak di tempat-tempat tertentu. Nah, dan salah satu kebanggaan saya itu di desa saya itu bisa ada maleo. Di desa-desa manapun itu mereka itu ingin punya maleo, tapi maleonya tidak ada, tidak mau ke sana. Karena kalau istilahnya ini di Saluki ini adalah maleo pegunungan. Maleo pegunungan itu dia itu
bisa berkembang biak atau menetaskan telurnya itu melalui sumber air panas. Karena di sini ini terdapat sumber air panas. Nah, sedangkan di desa-desa lain itu banyak sumber air panasnya, tapi kenapa pertanyaannya, kenapa tidak ada maleonya? Nah, disitulah saya itu merasa terpanggil. Alhamdulillah di desa saya ini ada burung maleo yang endemik ini yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, di satu sisi di sini ini saya lihat banyak para wisatawan yang berkunjung, yang penasaran, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan di sisi itu saya itu ada mendapatkan satu ketambahan atau nilai ekonomi untuk saya sebagai penyedia sarana ojek. Nah, di situ saya mulai ini, artinya kan ada sisi positifnya. Saya peduli, tujuan saya ingin mempertahankan keberadaan burung maleo di desa kami ini. Pak Sud, oh ini saya dapat lagi satu. Minta tolong bawakan ember. Iya Pak, iya Pak. Wih, sudah 3. Nanti kita cari lagi. Iya Pak. Kalemi, Sudah dari dalam? sudah Kak? Bagaimana hasil patroli? Bisa dipastikan semua aman. Kemarin yang temuan rotan di atas, bagaimana, sudah aman itu? Sudah selesai Pak. Kalau di sini tadi saya temukan maleo 2 pasang, ada 4 ekor. Di sebelah sana Kak? Iya, di sebelah sana tadi. Siap. Kalau begitu mungkin kita pasang kamera trap saja Siap. untuk memantau pergerakan gangguan di sini. Oke, Kak. Siap. Tidak semua manusia datang untuk mengambil. Ada yang datang untuk menjaga, bukan hanya menjaga dari sesama manusia, juga dari predator alami. Mereka memindahkan telur kami ke tempat yang aman, ke ruang harapan yang mereka sebut penangkaran Saluki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini, setiap telur kami ditanam dengan doa.
Jadi berapa semuanya mau ditanam hari ini? Kebetulan dapat 4 butir Pak hari ini. Oh iya, alhamdulillah ini saja kita tanam hari ini. Nah, iya Pak. Nanti kita ini cari lagi. Oke Pak. Sabar Pak. Jadi berapa yang dirilis hari ini Pak? 2 ekor, nanti Oh. yang lain sebentar kita rilis. Oh, oke Pak. Ya, saya bantu juga supaya cepat kita. Oke Pak, iya. 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 Gali lagi di sini. Di sini. Kita tinggal di sini, saya di sini. Oke Pak. Setiap retakan cangkang adalah tanda kehidupan baru kami. Manusia dan alam kini saling percaya, berjalan berdampingan lagi. Ketika aku menetas, tak ada yang mengajarkanku terbang. Aku hanya tahu aku harus kembali ke hutan. Karena di sanalah rumahku. Sekarang, setiap kali mereka melepas anak-anakku ke alam, aku tahu masih ada harapan untuk kami, untuk bumi ini. Jika aku hilang, hutan kehilangan penjaganya, tanah kehilangan penggemburnya, alam kehilangan keseimbangannya. Aku bukan sekadar burung, aku Maleo, penjaga panas bumi, saksi harmoni antara manusia dan alam.